terkait polling yang luar biasa menarik. Apakah kita bisa mendapatkan rumah dengan gaji pas-pasan, gitu ya? Saat ini pemerintah sangat mendukung terhadap masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki rumah. Itu dibuktikan oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi dengan program yang dibentuk oleh PPDPP, dulu adalah sebuah badan layanan umum di bawah Kemenpupera, yaitu memberikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Jadi FL atau disingkat dengan FLPP. FLPP ini memang diperuntukkan kepada masyarakat kita yang memang memiliki gaji sangat dalam kategori rendah ya, dalam kategori rendah dengan definisi adalah 6 juta sampai dengan 6 juta per bulan, dan untuk yang sudah berkeluarga adalah 8 juta per bulan. Jadi dengan demikian, walaupun pas-pasan, kesempatan untuk memiliki rumah itu sangat sekali bisa diwujudkan. Gitu ya. Dan apakah harus menunggu gajinya cukup? Ini kapan akan memberikan rumah? Saatnya secepatnya, karena rumah adalah bentuk investasi lain yang dimiliki oleh setiap orang. Selain sebagai memenuhi kebutuhan tadi papan bagi kehidupan kita. Dan Bank Mega Syariah hadir juga sebagai bank yang menyalurkan fasilitas FLPP ini. Ada 43 bank lainnya juga di Indonesia dan kami salah satunya, juga memberikan masyarakat untuk bisa membeli atau kita berikan rumah dari sisi properti. Nah, rumah yang diberikan sangat berkualitas karena ini terjaga dengan baik, wajib memiliki sertifikasi layak fungsi sehingga memang layak sekali dihuni. Dan yang lebih menarik adalah program ini sangat dibantu oleh pemerintah. Artinya pembiayaan dari sisi bank itu juga akan disubsidi oleh pemerintah sebesar 75%. Yang dananya juga nanti akan kembali bergulir apabila nanti dicicil oleh masyarakat untuk bisa dipakai untuk masyarakat yang lain. Selain itu juga kita tahu bahwa untuk memiliki properti, setiap perbankan akan mensyaratkan adanya self financing atau down payment. Pemerintah juga memberikan bantuan terhadap self financing ini. Bayangkan kalau biasanya umum perbankan memberikan self financing dengan tatanan sampai dengan 20%. Maka untuk yang memiliki rumah dengan skema fasilitas FLPP itu down payment-nya cukup 1% oleh end user, kemudian sisanya ada subsidi uang muka sebesar 4% dari pemerintah. Jadi ini sangat sekali memungkinkan bagi setiap orang yang gajinya pas-pasan, kenapa tidak, untuk bisa punya rumah saat ini. Demikian Mbak Sasa. Oke, jadi itu mungkin yang sudah dipastikan tersedia fasilitasnya dari pemerintah juga ya Pak Raksa ya. Nah sebetulnya banyak juga nih Sobat Cuan yang bertanya, kalau misalkan ingin punya rumah tapi bingung nih persyaratannya apa saja. Nah sebetulnya kriteria atau mungkin syaratnya sebenarnya apa saja sih Pak? Ya, baik. Kriteria untuk bisa mendapatkan perumahan subsidi dari pemerintah sangat mudah. Pertama adalah masyarakat Indonesia memiliki identitas dengan kartu tanda penduduk. Kemudian tidak memiliki rumah dan belum pernah memiliki atau menerima subsidi dari pemerintah untuk bantuan perumahan. Dan yang terakhir tadi kriterianya ini harus memiliki penghasilan sampai dengan maksimal 6 juta apabila dia belum menikah dan 8 juta apabila dia sudah berkeluarga. Dengan demikian kategorisasinya, persyaratan lain yang harus dilengkapi adalah bahwa pemohon harus memiliki NPWP. Kenapa? Karena kita bisa melakukan identifikasi penghasilan, apakah seorang ini memiliki penghasilan yang memenuhi kriteria melalui identifikasi dari SPT tahunan yang diserahkan setiap tahunnya kepada pemerintah. Kemudian dari persyaratan lain itu adalah para masyarakat ini juga dihitung dari gaji maupun pendapatan yang lain yang dia terima. Jadi tidak hanya sekedar yang gaji tetap, tapi juga ada tambahan dapat diperhitungkan. Sehingga dengan demikian
kapasitas untuk mengembalikan kepada bank itu menjadi lebih aman karena memang penghasilannya cukup untuk melakukan tadi kemampuan membayar kembali kepada bank. Jadi ini untuk perbankan sangatlah potensi, dan Bank Mega Syariah dengan skema akad sesuai dengan syariah menawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bermitra dengan kami sesuai dengan akad syariah. Kemudian apalagi yang diperoleh oleh pemohon, biasanya margin atau di bank konvensional dikenal dengan bunga, itu biasanya berfluktuatif, biasanya mengikuti pola pasar atau disebut dengan floating. Nah, khusus untuk fasilitas CPP ini bunganya tetap sampai selesai. Dan hanya diberikan tarifnya hanya 5% saja sampai selesai. Jadi ini sangat-sangat murah sekali dan memang sangat pas untuk kaum milenial ataupun masyarakat kita yang tadi memiliki keinginan berinvestasi ataupun memiliki rumah tapi memiliki penghasilan yang pas-pasan atau ya cukup dengan kriteria tadi. Sehingga Oke, kalau jangka waktu yang diberikan ini juga berpengaruh, Mbak Sasha. Jadi kita bisa memberikan fasilitas pembiayaan ini sampai dengan 15 tahun. Jadi dan bahkan sesuai ketentuannya, bahkan perbankan bisa diberikan waktunya sampai 20 tahun. Tapi kami Bank Mega Syariah saat ini bisa memberikan sampai dengan 15 tahun. gimana nih Betul. Pak Raksa kalau Secara umum misalkan betul. Oke, gimana nih Pak Raksa kalau misalkan sobat cuan yang misalkan pekerjaannya freelance yang kadang besaran pendapatannya tidak tetap setiap bulannya. Apakah bisa menggunakan formula maksimal 40% juga nih? Ya, jadi untuk pendapatan yang tidak tetap atau non fixed income juga sama sebetulnya, batasan rata-rata pendapatan dalam 1 bulan itu kemudian sama dihitung sebesar 40% untuk dialokasikan sebagai cicilan kepada. Jadi kurang lebih formulanya tidak berbeda jauh dengan yang memiliki pendapatan tetap dasar. Demikian. Nah, untuk kaum Oke. milenial sebetulnya Bank Mega Syariah juga memiliki skema pembiayaan perumahan atau apartemen yang juga menggunakan tatanan bertahap. Artinya pada di awal 5 tahun pertama kita memberikan margin yang cukup kompetitif atau tidak tinggi sehingga di awal para pemohon dapat memiliki kemampuan bayar yang cukup dengan asumsi bahwa 5 tahun ke depan penghasilannya akan bertambah sehingga kemampuannya tidak berkurang kepada bank. Kami memiliki beberapa program yang sifatnya bertahap atau disebut dengan step up dan cap gitu ya. Ada yang di 1 tahun pertama fix, kemudian 2 tahun, dan kemudian 3 tahun dan 5 tahun. Ini adalah salah satu cara kami di Mega Syariah untuk bisa melayani cuan yang masih teman-teman yang masih memiliki penghasilan yang pas-pasan tadi. Sekian Mbak Sasha. Oke, Pak Raksa, kalau berbicara soal bunga ini kan juga menjadi salah satu kekhawatiran nih Sobat Cuan ketika mengajukan KPR. Nah, Ya, sebetulnya salah satu keunggulan dari KPR Syariah kan ini tidak ada bunga gitu. Nah, sebetulnya kalau ditimbang-timbang untung atau ruginya seperti apa sih ketika memilih KPR Syariah? baik. Terima kasih Mbak Sasha. Memang yang membedakan kami dengan bank konvensional adalah di syariah adalah pertama underlying atau transaksi. Jadi kami membelikan properti, tidak memberikan pinjaman. Itu dulu yang mungkin perlu. Karena semuanya berlandasnya pada akad jual beli atau disebut dengan murabahah. Biasanya untuk properti kami menggunakan itu. Sehingga penetapan margin atau di bank konvensional disebut dengan bunga itu ditetapkan dari awal dan tidak boleh berubah sampai dengan selesai. Ini agak berbeda dengan bank konven yang bisa mereview tingkat suku bunganya di tahun masa pembiayaan sehingga bisa saja pemohon atau nasabah memiliki tingkat pembayaran yang lebih tinggi selama masa pembiayaan. Tapi di bank syariah kami menggunakan tarif yang tetap dari awal sampai dengan akhir. Itu yang kemudian menjadi nilai tambah bagi masyarakat Indonesia jika menggunakan bank syariah untuk membantu pembelian properti. Jadi Oke. sekali lagi kita membantu membelikan, bukan memberikan utang atau pinjaman. Demikian Mbak Sasa.
Oke, Pak Raksa, tapi Sobat Cuan masih banyak yang galau nih, mikir-mikir sebetulnya kalau dibandingkan KPR konvensional ini kalau dihitung-hitung, mana nih yang lebih mahal sih Pak? Kalau dari segi hitung-hitungan seperti apa sih? Kurang lebih sama, Mbak. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara kalau kita sebut biasanya dengan konversi ya, margin dengan bunga itu biasanya tidak terlalu signifikan. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Oke, Pak Raksa terakhir nih, berapa nih target kredit KPR Mega Syariah untuk tahun 2022 ini? Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia dan kami semua di Bank Mega Syariah amanah untuk mengerjakan. Insya Allah kita akan mencapai di angka 600 miliar tahun ini dengan tadi kita memiliki beberapa skema pembiayaan yang melayani dari segmen nasabah atau target market mulai dari masyarakat bermasa rendah sampai dengan masyarakat yang ingin memiliki properti yang memang high high network ya menurut saya yang ada di segmen atas. Jadi kita melayani di semua segmen dan mudah-mudahan kami bisa mencapai target ini.